Halo semuanya, balik lagi dengan gue. Hari ini gue bakal lanjutin tutorial Road to KSN. Hari ini adalah bab operasi dasar dan percabangan. Oke, mari kita mulai. Jadi operasi dasar itu ada beberapa yang gue bakal jelasin semuanya di sini, dan ada beberapa lagi sih, tapi yang penting gue jelasin di sini. Oke, pertama itu tambah kali kurang bagi, itu biasa aja lah. Modulo itu nanti gue jelasin, sama sign. Nah, sign itu sama dengan ini simbolnya di kanan lah, intinya namanya di kiri gitu. Oke. Selanjutnya ini kenapa ada boolean dulu, gue jelasin boolean, operasi boolean itu apa. Jadi boolean itu gue udah pernah jelasin di video sebelumnya. Boolean itu adalah sebuah tipe data yang nilainya coba bisa 1 atau 0. Nah, jadi tipe data yang nilainya coba bisa 1 sama 0 tuh boolean kan. Jadi operasi boolean utama ada 3, seperti yang ditulis di slide sebelumnya nih di sini. Sama dengan kurang dari, lebih dari. Jadi operasi boolean itu misalkan nih contohnya, misalkan x sama dengan 3, y sama dengan 3, maka nilai x sama dengan y adalah 1. Jadi x sama dengan y itu dianggap sebagai satu entitas gitu. Kayak x sama dengan y nilainya 1. Karena sama dengan tuh boolean operation yang menghasilkan sebuah nilai gitu. Nilainya 1 atau 0 gitu. Di boolean itu nih, ada note dulu, di boolean itu true itu sama dengan 1, false itu sama dengan 0. Jadi sebenarnya nilai x sama dengan y itu true, ya sama aja lah. Atau sebaliknya, kalau misalkan x tidak sama dengan y, nilai x sama dengan y adalah false gitu. Dan kurang dari, lebih dari juga masing-masing ngikutin sama properti ya sama dengan gitu. Jadi bakal true kalau misalkan kondisi terpenuhi, bakal false kalau sebaliknya. Nah, kita itu bisa juga kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan cara kurang dari kan gini. Nah, kurang dari sama dengan gini, lebih dari itu nanti gini, lebih dari sama dengan gitu, kurang dari sama dengan gitu. Nah, gitu doang. Oke, lanjut. Oke, operasi selanjutnya ada assign di sini. Assign itu apa? Jadi assign itu adalah memberi nilai gitu. Jadi saat kita melakukan x sama dengan 5, itu kita memberikan nilai 5 kepada x. Jadi x di-assign dengan 5 gitu. Jadi jika kita menyatakan dua variabel nih, misalkan x sama dengan 5, y sama dengan 7. Kita lakuin nih x sama dengan y dan y sama dengan x. Berapa nilai akhir x dan y? Itu pertanyaan yang lumayan klasik sebenarnya di saat lo pengen belajar coding pertama kali. Nah, berapa nilai akhirnya x dan y gitu. Kalau misalkan secara matematika, ya kalau misalkan x sama dengan y sama dengan x, ya berarti nilai harusnya y sama kan. Tapi kalau di komputer sama dengan tuh bukan artinya itu. Jadi artinya tuh x dijadiin nilainya sama dengan y dijadiin nilainya sama dengan x. Tapi karena kita ngelakuin x sama dengan y dulu, saat y dijadiin x di sini, nilai x tuh udah berubah gitu. Jadi jawabannya itu nanti akhirnya x sama dengan 7, ya dengan 7. Kenapa? Jadi saat kita melakukan x sama dengan y, nilai x menjadi 7 karena y-nya 7, x-nya 5. Jadi x sama dengan y dan y nilai 7, x-nya jadi 7. Setelah x menjadi 7, kita ubah nilai y menjadi x, di mana nilai y itu udah sama dengan 7. Ya udah, berarti nilainya y sama dengan 7, ya 7 sama dengan dijadiin 7 lagi ya tetap 7 gitu. Jadi nilai akhirnya mereka jadi sama-sama 7 gitu. Nah ini note yang lumayan penting, dalam C++ tuh program dijalanin secara bertahap dari atas sampai bawah. Jadi mulai dari x sama dengan y, dia nanti baru jalanin yang ini gitu. Jadi kalau di program misalkan kayak ada program gini tuh, dia jalanin dari int main, mulai dari atas sampai bawah gitu. Oke, lanjut. Oke, operasi tambah kali kurang bagi ini yang paling klasik dalam matematika, semuanya udah pasti pernah belajar. Misalkan nilai x sama dengan 5, y sama dengan 5, z sama dengan 10. Ini contoh aja. Nah, misalkan gue ngelakuin kayak gini nih, z sama dengan z plus x plus y. Berapa nilai akhir z gitu? Nih kalau di matematika ini nggak masuk akal kan, karena saat lu taruh z di ruas sini sama z ruas sini, ya nyoret dong, jadi x plus y sama dengan 0. Tapi sekali lagi, sama dengan itu adalah operasi assign, bukan kayak di matematika lah intinya. Ini berapa nilai z saat ngelakuin ini? Ya nilai z-nya tinggal substitusi aja ruas kanannya. Ya udah, jadi 10 plus 5 plus 5 sama dengan 20. Jadi seperti dalam matematika, operasi sama dengan itu atau assign itu memberikan nilai kepada variabel di ruas kiri. Masuk akal kan? Karena z itu variabel di ruas kiri, kanannya itu nilai dia mau di-assign jadi nilai berapa. Tapi di kanannya boleh dinyatain dalam variabel juga dan lain-lain. Oke. Jadi misal kita, ini note tambahan, misal kita pengen lakukan x sama dengan x plus 5. Kita tuh bisa singkat kode kita. Jadi x plus sama dengan 5. Ini sintaks dari C++ gitu. Jadi cara penulisan dari C++ khusus yang bisa ngelakuin ini. Ada juga sih Python kalau nggak salah juga bisa, tapi secara khusus C++ bisa. Itu yang penting. Oke, jadi begitu juga operasi lain-lainnya. Contohnya x bagi sama dengan 5, x kali sama dengan 5, x kurang sama dengan 5 gitu. Terus tambahan itu
Saat misalkan lu pengen ngelakuin X plus sama dengan 1 atau X sama dengan X plus 1, itu bisa langsung disingkat jadi X plus plus. Begitu juga sama X kurang sama dengan 1 jadi X min min gitu. Ini cuma tambahan, biasa dipakai buat mempersingkat kode juga. Emang semua biasa pakai ini sih, X plus plus sama X min min kalau cuma nambahnya 1. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya operasi modulo di sini. Yang tandanya itu tanda persen. Oke, modulo itu apa? Jadi modulo itu misalkan A modulo B itu memiliki arti jika A dibagi B, berapa sisanya? Jadi contohnya misalkan 5 mod 3 sama dengan 2. Ya, jadi karena 5/3 itu sama dengan 1 sisa 2, berarti 5 mod 3 itu sama dengan 2 karena sisa pembagiannya gitu loh. Modulo adalah mencari sisa pembagian dari dua bilangan gitu. Oke. Jadi 10 mod 3 itu sama dengan 1 karena 10 bagi 3 itu 3 sisa 1. Jadi yang ambil yang ruas kanannya gitu. Oke, dan seterusnya. Berarti dengan operasi modulo kita bisa ngecek saat sebuah bilangan itu habis dibagi sama sebuah bilangan lain. Jadi misalkan 10 mod 5 itu pasti 0. Jadi sebuah bilangan yang habis dibagi bilangan satunya itu kalau di modulo pasti 0 gitu. Jadi seperti operasi dasar lainnya Anda bisa melakukan juga yang seperti yang tadi yang di sebelumnya, persen mod sama dengan lah gitu. Jadi 5 misalkan X sama dengan 5, Y sama dengan 2, saat Anda melakukan X mod sama dengan Y, berarti nilai X jadi 1 karena 5 sama dengan X sama dengan 5 di mod 2. Di mana 5 mod 2 tuh 5 bagi 2 tuh 2 sisa 1. Jadi modnya 1. Kayak gitu doang. Lanjut. Oke, selanjutnya ini operasi dasar yang udah selesai gue bahas. Oke, lanjut dulu ke percabangan. Oke, jadi ini operasi dasarnya nanti bisa dilihat sendiri karena PDF-nya pasti gue publish seperti biasa. Oke. Selanjutnya adalah if conditional. Nah, if conditional tuh dalam C++ tuh artinya jika sebuah kondisi terpenuhi, maka sesuatu akan terjadi ya. Kalau ibaratnya di matematika, jika X maka Y gitu. Jadi kayak ibaratnya ya gitu aja, kayak jika X maka Y terjadi gitu. Contoh, misalkan X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Misalkan kita pengen membuat pernyataan, jika X sama dengan 3, maka kita tambahkan nilai Y dengan 2. Berarti kalau misalkan secara logika ya, nanti nilai akhir Y sama dengan 7 kan. Nah, dalam program tuh cara ngelakuin ini gimana? Ini bisa dilihat seperti kode yang ini. Oke, jadi kalau misalkan dilihat di dalam kode yang ini, dia tuh misalkan kita nyatain X sama dengan 3, Y sama dengan 5. If X sama dengan 3, maka kita kurung kurawal buka dan nanti diakhiri dengan kurung kurawal tutup Y plus sama dengan 2. Nah, kenapa cara penulisannya begini? Emang begitu aja sih, karena di C++ itu nanti if. Oke, nanti gue jelasin di slide setelahnya kayak ada. Bentar. Ya ada. Oke, jadi if akan menjalankan kode di dalam kurung kerawalnya, yaitu yang di kanannya ini, jika kondisi dalamnya bernilai true. Jadi seperti yang gue jelasin di sini, true itu tuh 1, false itu 0, dan operasi boolean itu jika terpenuhi nilainya bakal jadi true gitu. Jadi misalkan di sini X sama dengan 3 tuh bakal menghasilkan true gitu. Oke, gitu doang. Simple. Oke, selanjutnya ini tadi else. Ini if, sorry. Selanjutnya else if dan else. Oke. Jika kondisi if di dalam if bernilai false, maka dia akan maju sebenarnya ke bawah sini gitu. Di sini kalau misalnya ada hal lain lagi, ya bakal dijalanin setelah dia if-nya bernilai false gitu. Misalkan kondisi dalam if-nya bernilai false. Nah, berarti kalau misalkan kita bisa ada lagi sintaks baru atau penulisan baru, itu nama else if sama else. Else if itu apa? Sama else itu apa? Ya, else if itu bakal dijalanin jika if yang di atasnya itu bernilai false kondisinya. Jadi misalkan X sama dengan 3. Oh, tapi ternyata X nilainya nggak sama dengan 3. Ya udah, berarti dia bakal masuk ke else if yang di sini. Dan kalau misalkan else if yang masih tidak terpenuhi, dia bakal masuk lagi ke else yang di bawahnya lagi. Kalau misalnya ada else if, dia cek lagi else if-nya benar atau enggak. Kalau benar dijalanin, kalau enggak dia masuk turun lagi ke bawahnya. Seterusnya sampai either ditutup pakai kurung kurawal tutup doang atau ditutup pakai else seperti ini. Oke, kalau misalnya ini berarti ini X-nya sama kan X-nya kasusnya ada. Oke, ini kasus X sama dengan 3. Ini kasus X kurang dari 3. Berarti kasus else itu nutupin apa sih sebenarnya? Else itu tuh sebenarnya nutupin saat X lebih dari 3 dong, karena ya kemungkinan cuma itu, X sama dengan 3, X kurang dari 3, X lebih dari 3. Dan berarti kalau else ini sebenarnya sama aja kayak nulis else if X lebih dari 3. Tapi ya karena buat mempersingkat lah, intinya else itu bakal jalan kalau misalnya semua kasus yang di atasnya dia tidak terpenuhi gitu. Oke. Jika kondisi di bawahnya di bawahnya ada else if, maka ya ini yang tadi gue jelasin sama aja. Oke. Lanjut. Oke, operator logika untuk multi-conditional if. Multi-conditional if atau if yang kondisinya bisa lebih dari 1. Contohnya di sini kondisi if itu cuma ada 1 gitu. Yaitu X sama dengan 3.
X sama dengan 3. Nah, kan kondisi itu sebenarnya bisa lebih dari 1. Nah, ini gue tunjukin gimana. Oke. Pertama, AND. Kondisinya AND, OR, XOR, sama NOT. Itu negasi, atau XOR itu nanti gue jelasin. Exclusive OR. Oke. Dalam C++ itu penulisannya seperti ini. Berarti ini dan ini OR. Yang garis lurus, yang di bawahnya delete. Ini tanda pangkat, ini tanda seru. Oke. Multi-conditional if. Jadi seperti yang gue bilang di slide sebelumnya, itu multi-conditional if berarti dia adalah sebuah if yang kondisinya bisa lebih dari 1. Contohnya kalau misalnya kita X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Jika X bilang positif dan Y bilang positif, maka output bagus. Hal tersebut bisa dilakukan seperti di kode yang ini. Jadi misalkan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Berarti kalau misalkan X sama dengan 0, kalau X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, kita see out bagus. Ini yang dilakuin kode ini. Nah, dan itu adalah yang seperti yang ini. Jadi artinya kalau misalkan ini terpenuhi, ini nilainya true dan true, berarti dia itu bakal nge-see out yang di dalam kurung kerawal ya. Nah, sebenarnya N itu kan, jadi dia nilai itu bakal true kalau misalkan semua kondisi yang lagi di N itu tuh bernilai true dua-duanya gitu. Dan kalau OR itu cuma perlu salah satu atau lebih dari sama dengan 1 yang bernilai true untuk dia jadi nilai true. Nah, kalau XOR itu XOR tuh akan bernilai false kalau kedua kondisi bernilai sama, dan true sebaliknya. Jadi misalkan nih XOR nih kita pakai saat true di XOR true. Nah, true di XOR true itu bakal bernilai false karena kondisinya sama gitu. Yaitu true sama true, dan false XOR false juga bakal nilainya false gitu. Sedangkan kalau misalkan beda, misalkan true sama false, itu bakal jadi nilai true kalau di XOR. Dan sebaliknya gitu. Oke. Not itu mengubah nilai true menjadi false dan false menjadi true. Jadi not itu negasi kalau dalam logika dinamakannya. Jadi misalkan kita pengen misalkan gini. Ada kondisi if X sama dengan 0. If X sama dengan 0. Saat kita negasi kondisi ini, berarti cara gini. Oke, apa yang bakal terjadi? Ini sama aja sama kayak X tidak sama dengan 0. Oke, sorry, gue lupa jelasin, tapi X, ini ada sama dengan, ada juga tidak sama dengan. Jadi di sini harusnya ditambahin. Kalau misalkan ada operasi tidak sama dengan, yang boolean juga, di mana simbolnya itu berarti dia nanti begini. Tidak tanda seru sama dengan. Oke. Lanjut. Oke, contoh problem percabangan. Oke, diberikan dua buah bilangan X dan Y misalkan. Jika X memiliki paritas yang sama dengan Y, kita bakal disuruh output iya, dan sebaliknya kita output tidak gitu. Oke, paritas tuh apa? Pertama, paritas tuh adalah ganjil atau genapnya sebuah bilangan. Jadi misalkan X sama dengan 5. X itu paritasnya ganjil gitu. Karena ya gitu. Karena emang paritas tuh cuma kata keren dari sebuah bilangan tuh ganjil atau genap gitu dong. Jadi kalau paritas sama ya misalkan berarti bisa aja ganjil dan ganjil atau genap dan genap, berarti kita output ya, sebaliknya kita output no gitu. Kita lanjut. Oke. Jawaban sekarang gue coba kasih waktu mikir dulu gimana cara kajian soal ini. Ini sangat simple, coba dipikirin dulu. Kalau misalkan mau dipikirin, di pause dulu aja. Oke, gue lanjut. Jadi solusinya tuh mudah. Jadi perhatiin dulu bahwa definisi bilangan ganjil tuh sebenarnya apa. Jadi definisi bilangan ganjil tuh bilangan yang tidak habis dibagi 2, dan definisi bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi ya sebenarnya saat kalian pengen tahu, misalkan sebuah bilangan genap atau ganjil tuh tinggal kalian cek aja bilangan itu di modulo 2, dan saat bilangan itu di modulo 2 tuh berapa. Berarti kan kalau misalkan ganjil nilainya 1 kan kalau di modulo 2, karena dia itu pasti menyisakan 1 gitu, karena dia tidak habis dibagi 2. Dan sebaliknya, karena bilangan genap tuh bilangan yang habis dibagi 2, ya dia pasti nilai 0. Karena ya seperti yang gue bilang di sebelumnya itu pernah yang tadi di bagian operasi modulo, kalau saat lu bagi sebuah bilangan di modulo X, nah terus misalkan bilangan itu habis dibagi X, modulonya pasti 0 nilai gitu. Jadi lu bisa simpel aja coding seperti ini. Misalkan int X tuh nyatain nama int Y, ya seperti yang inputnya gitu, lu in. Nah, kalau misalkan if X mod 2 sama dengan Y mod 2, langsung out iya. Nah, selanjutnya itu else. Berarti else itu sebenarnya tuh kalau misalkan diperhatiin, itu negasi dari ini. Karena ya kasus yang bukan ini, berarti kan X modulo 2 tidak sama dengan Y modulo 2.
Jadi ya itu langsung output tidak aja gitu. Itu udah cukup simple gue rasa. Oke, semoga ini cukup jelas. Oke, selanjutnya nanti di video selanjutnya gue bakal bikin upsolving soal TLX yang chapter 3 sama 5. Karena yang di sebelumnya itu cuma chapter 1. Karena emang ternyata soalnya cuma 1. Jadi yang kali ini gue bakal bikin chapter 3 sama 5 soalnya kayak lumayan banyak. Jadi ya ditunggu aja video selanjutnya buat chapter 3 dan chapter 5. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga membantu.